Itu saya pikir pekerjaan kita ke depan, bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi ingat, jangan karena pajak dan retribusi, karena ini membebankan rakyat. Nah, kalau ada uang sih jangan, kan jalan lingkungan, sawah pun bisa diaspal. Hari ini saya berada di kediaman Bapak Sagang Nainggolan, mantan anggota DPRD Pringsewu 2 periode ya Pak ya? Iya, 2 periode dari Partai Golkar. Nah, kita akan ngobrol sedikit tentang Pringsewu, melihat situasi dan kondisi saat ini Pringsewu Pak, apalagi akan digelar pilkada ya Pak ya. Bagaimana tanggapannya Pak? Iya, pertama saya bersyukur dulu ya, bersyukur karena tinggal di sebuah kabupaten yang menurut saya perkembangannya cepat ya, dan masyarakatnya menerima perbedaan. Itu dulu, terdiri dari beberapa banyak suku, banyak kepercayaan, dan memang itu saya pikir syarat sebuah daerah, indikator sebuah daerah maju itu ketika dia terbuka untuk semua golongan. Itu dulu. Lalu bagaimana ini ke depan, kan begitu ya. Saya sih sederhana saja, semoga melalui kontestasi pemilihan bupati ini terpilih bupati yang memang benar-benar bisa merangkul semua masyarakat, menyatukan semua perbedaan, lalu dengan perbedaan itu kita buat menjadi kekuatan modal kita untuk membangun Kabupaten Pringsewu. Dari 4 kandidat ini kan Pak ya, masing-masing kan memiliki program, memiliki visi dan misi yang kesemuanya itu untuk kemajuan Pringsewu Pak. Bapak sebagai anggota DPRD 2 periode ya, mungkin kan bisa membaca tuh. Pertama, karena saya 10 tahun menjadi anggota di Banggar ya, Badan Anggaran. Sebenarnya ke depan kita membutuhkan bagaimana mengumpulkan uang banyak, bukan bagaimana belanja uang banyak. Nah, gitu loh. Karena secara keuangan, kemampuan keuangan kita memang masih minim. Perlu saya sampaikan bahwa pendapatan asli ya, pendapatan asli Pringsewu itu hanya 147 miliar. 147 satu tahun. Lalu APBD kita untuk tahun 2025 itu hanya 1.250 miliar 420 juta sekian. Lalu yang membuat kita miris hari ini adalah biaya operasionalnya 968 miliar gitu loh. Hampir 70% ya. Lebih ya. 1,2 operasionalnya 968 miliar. Nah, lalu operasional ini kan dibagi belanja pegawai sekitar 626 miliar, lalu belanja barang dan jasa 377 miliar, dana hibahnya 23. Artinya apa? Sisa uang kita yang bisa kita alokasikan untuk langsung kepada rakyat itu ya tinggal bayangkan saja, 1,2 dikurangi 968 hanya berapa? Sekitar 300-an. Kita harus membiayai ya kan, semua urusan rakyat, seluruh OPD dan 9 kecamatan. Oleh karena 300 miliar. Oh, 300 miliar. Itu saya pikir pekerjaan kita ke depan, bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi ingat, jangan karena pajak dan retribusi, karena ini membebankan rakyat. Betul. Lalu harus ada bupati yang bisa berpikiran bagaimana caranya banyak uang. Kalau keluarga banyak uang, sudah anak-anak pun sejahtera kok. Kita susah itu ketika kita ya tidak ada uang, tapi permohonan banyak. Nah, ini harus realistis. Ya, itu kan persoalan. Ini persoalan. Menurut memang saya dari dulu kan seperti itu, Pak. Berarti kan kita harus ciptakan sumber-sumber. Betul. Nah, itu dia. Nah, kira-kira apa itu, ada revitalisasi di situ kan? Nah, apa saja yang bisa kita buat ide-ide agar Kasda ini ada pemasukan, gitu kan? Jadi menurut saya akan lebih banyak kita gagasannya bagaimana untuk kita membuat ada uang dulu lah. Nah, jadi ketika kita sudah ada uang, gampang kita membuat program
Jangan program dulu uangnya dari mana, itu kan menjadi pertanyaan besar. Uangnya dari mana loh? Betul. Itu. Nah, kalau ada uang sih jangan, kan jalan lingkungan, sawah pun bisa diaspal kok. Iya. Nah, itu. Kalau Bapak sendiri melihatnya dari sumber apa itu Pak untuk menghasilkan uang? Sangat banyak menurut saya. Contoh bagaimana kita mengelola sumber daya alam. Memang kita tidak punya pantai, tidak punya gunung, tapi bisa kok. Bisa. Di beberapa daerah saya lihat miskin dia sumber daya alam, tetapi dikelola dengan baik, bagus, apalagi berikan keleluasaan kepada swasta itu untuk membuat pariwisata segala macam. Ya jangan pula bersulit ya. Buka usaha apa saja, undang investor di tempat Pring Sewu ini, izinnya agak dipermudah lah ya. Saya pikir itu membawa, itu salah satu saya pikir bagaimana caranya mendapatkan pemasukan. Oke. Itu harapan saya kepada masyarakat. Ini ada 4 calon kita ya. Saya pasti mereka ini sudah putra putri terbaik lah ya, dan ingin, tapi saya pikir kepada masyarakat, ayo kita realistis, rasional, dan satu hal yang harapan kita, pemilih itu ada 3 Mas. Ada yang rasional, ada yang emosional, ada yang transaksional. Ya. Kita berharap jangan ada yang menggunakan transaksional lah ya. Analogi saya begini, kalau seseorang ingin masuk menduduki sebuah jabatan lalu mengeluarkan kos ya, sudah terlampau banyak, saya kurang yakin ketika dia menjabat nanti dia benar-benar untuk berjuang untuk kepentingan rakyat. Pasti dia akan memulangkan dulu modal kira-kira gitu. Jadi saya pikir entah itu di mana saja ya, apakah itu di pilkada, apakah di pileg, setiap kontestasi pemilihan, mari kita menjadi pemilih yang rasional, lihat programnya, lihat ide-idenya rasional atau tidak. Itu saya pikir menjadi basic ya, dasar kita untuk memilih seseorang.